Oke. Ya, dapat dilihat nggak? Udah bisa dilihat belum? Bisa. Ya. Oke, kalian sambil nyoba ya. Oke. Langsung praktek aja kita. Nah, di sini yang pertama kalian ketik blogger.com. Kita pakai sebentar koneksi internet. Nah, ini tampilan punya saya karena udah ada apa? Webnya ya. Jadi kita langsung buat web baru atau blog baru. Nah, pertama kita pilih judulnya. Misalkan nama saya sendiri Ruang Rosid. Nah, untuk pemberian nama domain atau URL ini kalian nggak boleh pakai spasi. Kalau mau pakai spasi harus pakai strip sebagai pengganti spasi maksudnya. Jadi kalau tadi kayak ruang Rosid bisa kalian gini, ruang rosid.blogspot.com. Karena saya nggak mau pakai itu strip, jadi mending digabung. Pastikan alamat blog ini tersedia ya. Jadi kalau misalkan kayak ruang gini, ini kan udah tersedia, jadi nggak udah ada yang make berarti ini nama kayak gini. Jadi usahakan pakai nama yang belum tersedia kayak ruang Rosid. Kemudian kita simpan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari web yang telah kita buat. Nah, ini web kita ya. Kita bisa cek blog kita yang udah jadi. Ini blognya. Tuh, belum ada apa-apa. Kemudian kita pastinya yang pertama ganti tema dulu. Pilih tema yang sesuai atau yang diinginkan. Halo, masih terlihat nggak tadi? Udah nggak ya? Udah nggak nampak lagi. Oke, bentar. Ini udah belum sih? Udah ya? Udah tampil ya? Oke, kalau sudah tampil lanjut ya berarti. Nah, ini kan tadi kan udah jadi. Kemudian kita pastikan yang pertama itu tema terlebih dahulu. Pilih yang sesuai. Tadi kan gini.
Tadi kan gini tampilannya, kemudian kita ke tema. Kalau di awal belum ganti tema ya, belum pilih tema. Kemudian kalian pilih tema yang sesuai atau yang kalian inginkan temanya. Di sini sudah banyak yang tersedia. Nah ini simple block, travel, lain sebagainya. Nah ini karena saya sukanya yang kayak gini, jadi saya pakai yang, nah saya suka yang kayak gini, jadi saya pakainya yang kayak gini. Oke, terapkan. Nah, tema baru berhasil diterapkan. Kita bisa cek terlebih dahulu sebelum lanjut. Nah, ini web kita udah jadi ya. Temanya udah sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang kita akan atur. Yang pertama dari judulnya terlebih dahulu. Tadi di sini judulnya udah ada ya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman. Bentar-bentar, tata letak. Nah, tata letak. Tata letak ini digunakan untuk mendesain template-nya ini. Nah, ini kalian bisa atur. Ini juga kalian bisa tambahkan beberapa widget. Widget bisa kalian bisa searching sendiri, misalkan kayak widgetnya kalender, widget kalender blog. Nah, ini ya. Nah, ini jam. Bentar kok itu sih. Nah, ini jam dan kalender. Jadi nanti di sini tampilannya itu ada jamnya gitu. Nah, ini footer, kalian bisa tambahkan kayak nama ataupun kayak apa sih? Ini contoh yang punya quote ya. Organizer. Ini WordPress atau yang ini ruang installer. Sebentar. Ini nggak bisa diakses. Agak susah sih. Ini kita ngambilnya dari ya, ini kita ngambilnya dari ini arsipnya kayak gini. Ini widget. Oke, langsung aja kita untuk tata letak udah. Ini header. Nah, kalian bisa tambahkan deskripsi, misalkan tempat searching, tempat berbagi pengetahuan. Nah, kalian bisa tambahkan gambar. Ini misal.
Ini balik judul, ini di belakang judul ya. Nah, kemudian setelah kalian rubah, kalian bisa cek dengan cara kontrol head block. Nah, ini header kalian. Ini disesuaikan ya. Ini karena ukurannya itu besar, jadi kayak gini. Kalian bisa tambahkan headernya. Bentar. Header website. Dan bisa searching juga gini. Kalau misalnya searching kayak gini, biasanya sudah sesuai ukurannya. Sebentar. Nah, ini misalkan ini. Misalkan ini aja. Nah, ini kita download. Jadi kalau misalkan mau searching buat headernya, kalian bisa searchingnya dengan ketik header website keren atau header website aja udah cukup. Nah, kemudian kalian terapkan di web kalian. Caranya kayak tadi, masuk ke tata letak. Yang tadi kan karena ini bagian header. Nah, ini. Jadi ini ada tajuk nih, ruang roshet header. Klik edit. Kalian rubah di sini. Kalian hapus dulu, kemudian kalian pilih gambar ini download ini ya tadi. Nah, kemudian kalian simpan. Kita refresh. Nah, ini kekecilan ya. Jadi ntar ini karena kualitasnya nggak asli. Sebentar lagi. Ini asli nggak kualitasnya? Nah, ini kayak gini kurang lebih. Jadi nanti kalian edit sesuaikan dengan ukuran dari headernya. Nah, kemudian di sini utama, ini tampilan utama postingan. Nah, kalian bisa setting. Jadi di halaman utama itu nanti bakal tampil apa aja. Kayak misalkan gini, tanggal, label, seksi, tunjukkan, lokasi, dan lain sebagainya. Bisa kalian simpan ataupun batal. Kalau misalkan udah diedit, kalian simpan saja. Ini mengenai saya, bisa kalian edit. Tampilkan tentang saya. Ataupun kalau enggak apa-apa. Jadi ini adanya di yang sini. Di mana sih? Nah, ini kayak gini. Lihat profil lengkapku. Sebentar. Ini saya nggak mau pakai gambar ya. Nah, kalau misalkan pengen lebih cepat itu kan bisa download template-nya. Jadi nanti kalian bisa langsung tinggal edit-edit dikit gitu. Tinggal kalian sesuaikan aja yang kalian butuhkan. Nah, kemudian kita masuk ke halaman postingan. Nah, di sini kalian bisa langsung posting.
Ini kalian bisa inputkan postingannya, yaitu misalkan tugas filsafat, lalu semuanya. Kali ini kita akan mengerjakan tugas filsafat yang terakhir. Semoga tidak ada tugas dadakan lagi. Amin. Nah, nih. Untuk editnya sama kayak Word ya. Kalian bisa tambahkan sekalian bold atau rubah warnanya. Misalkan ini warnanya merah. Kemudian paragrafnya, ukurannya. Ini ukuran sedang, besar, terbesar. Jadi kalau misalkan di blog itu dia ukurannya kayak gini ya. Bedain sama kayak di Word itu. Kalau di Word dia kayak gini. Kalau misalkan di blog dia kayak gini. Dan untuk jenis fontnya terbatas. Kalian bisa tambahkan sendiri di sini, tambahkan font lainnya atau menggunakan font default. Nah, kemudian jika kalian pengen ngedit gitu, misalkan move-nya itu tadinya itu kan 20 gitu atau 22 gitu ya. Mainnya segini kan, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Maka kalian bisa editnya di sini. Offset lainnya bentar. Oh, ini tampilkan HTML. Nah, kalian bisa edit di sini. Jadi kalau misalkan sedang ini sebentar. Oh, ini besar. Nah, ini besar. Maka dia fontnya segini. Semuanya tadi. Nah, semuanya. Dia large. Nah, kalian bisa ganti large ini dengan ukuran ya. Misalkan tadi 24 pt. 24 pt. Udah. Coba kalian cek. Coba yang lainnya yang lebih jelas. Ini kalian ukurannya itu font size-nya misalkan 36. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kalian mau sesuai dengan keinginan kalian bisa editnya melalui HTML tersebut. Sini. Font size-nya itu dirubah. Jadi kalau misalkan lebih mudah kalian editnya dari sini dulu. Kalian misalkan bagian ini yang mau kalian besarkan atau mau gini, mau kita buat ini dulu. Judul baru misalkan kronologi. Nah, ini kalian besarkan atau rata tengah. Untuk rata tengahnya nah ini ya. Rata tengah atau ratakan. Rata tengah. Nah, kalian bisa ganti fontnya misalkan yang ini judulnya Cabbage. Kemudian untuk ukuran fontnya itu besar. Ternyata kurang besar, kalian bisa edit di sini. Untuk HTML. Nah, tadi ini. Ingat ya di sini. Dari span sini sampai sini. Span tutup ini. Ini bagiannya si kronologi doang. Kalian bisa rubah di sini ukurannya 36 ataupun 42 atau terserah kalian sesuai dengan font yang kalian inginkan ukurannya. 36 saya intinya kita balik ke timeline. Aduh.
lupa jangan lupa dikasih PT 36 PT pixel text ya artinya PT itu. Nah, kronologi ini judul besar, kalian mau sebesar apa terserah kalian. Kemudian kalian bisa langsung saja post untuk lainnya ya. Nah, misalkan ini sebenarnya kalian bisa copy paste, cuman ada beberapa yang dia malah ngaco gitu. Jadi kalau bisa copy paste itu satu-satu ya, jangan sekaligus. Misalkan yang kayak gini nih ya, kayak ini kan pakai namanya gini nih, apa sih namanya, numbering library ya, numbering. Misalkan saya copy ini, gini saya copy, kemudian saya paste, nah, maka dia hilang. Dan paragrafnya kayak gini, apa nih, kayak terlalu enter gitu ya, kan pengen kita kan rapet gitu ya. Nah ini masalahnya itu kalau kita kopas biasanya kayak gini. Jadi solusinya kalian bisa hapus gini sampai nempel ke sini, kemudian kalian enter. Oh nggak bisa, dan di enter, tapi pencet shift enter, shift enter. Nah jadi kalau di web itu dia kita kalau mau enternya itu, kalau pengen nggak ada jarak kayak gini, itu pakai shift enter. Shift enter. Dapat shift enter. Untuk penomoran kalian bisa blok terus kasih nomor. Masih bentar, kok nggak ada. Bentar, kurang kecil. Ganggu. Jadi kalian bisa langsung klik aja di sini. Tahu ini kok kenapa kayak gini? Ini kayaknya yang bagian ini error nih. Hapus aja. Dulu normal. Jadi kalian bisa klik ini, kalian isi kopasnya satu-satu. Kalau nggak gitu nggak normal nanti. Atau gini, kalian bisa normalkan dulu di sini. Nah di sini kalian normalkan. Nah normal. Baru kalian normal, no space, jangan lupa no space. Nah baru kalian copy paste. Nah ini udah agak normal. Nah kemudian ini kan tadi masih space ya, jadi caranya tadi ya dihapus, shift enter, hapus, shift enter, dihapus, shift enter. Nah kemudian untuk penomoran kalian bisa blok, kemudian ini tadi. Nah ini contohnya. Nah ini misalkan kalian pengennya rapat, terus kalian pengennya rapat ya, ini nggak mau ada space gitu, otomatis kalau kalian hapus kan hilang tuh ya. Bentar.
untuk. Nah, otomatis kalau kalian hapus gini kan, kalian shift enter kan, ini ke bawah kan, nggak ngikut itu kan. Solusinya kalian bisa blok ini, atau kalian bisa perhatiin ini spiritualitas sama nomor 1 berdoalah. Nah, kalian bisa cek di sini. Finding bisa spiritualitas ini tadi ya. Kemudian ini tadi berdoalah sebelum, benar kan? Ya. Nah, kemudian kalian paragraf ini dihapus. Bagian paragraf ini dihapus, tutupnya, terus mana sih B? Tadi awalnya mana ini, benar? Aku nyari awalnya. Oh, ini awalnya nih. Ya, ini awalnya. Nah, kemudian kalian tutupnya di sini. Kalian bisa tutupnya di sini misalkan. Di sini. Ini contoh aja. Contoh tutupnya di sini. Ya. Opennya mana sih tadi? Oh, bentar. Ini dihapus aja berarti. Ini dihapus. Mau error. Dari mana sih? Beribadah jika bertanya, bentar. Dari kemarin kok bisa sih aku? Nah, pokoknya kurang lebih kayak gitu ya, atau kalian bisa manual sih. Solusi terakhir nih, tapi kalau misalkan ini nggak mau rapat, solusi terakhir kalian bisa manual, nggak pakai penomoran, dipakai 1 gitu. Terus 2, 3 dan seterusnya. Dengan kalian bisa tambahin, sisipkan video, gambar, link, warna latar belakang teks, misalkan kayak gini. Nah, ini warna merah, nah gini, ataupun kasih karakter khusus atau emoticon. Paragraf normal, judul kecil, subjudul. Kalau misalkan judul, kalian tulis judul atau judul utama kayak keinginan. Kalau ini judul utama, gitu, kalian normalin lagi, hilangin lagi warnanya, hitam, dan seterusnya. Kemudian kalian publish, konfirmasi. Nah, ini udah selesai. Kalian bisa cek postingannya dengan cara sini, lihat, klik kontrol ya, kontrol klik. Nah, ini, halo semuanya, kali ini kita akan mengerjakan tugas filsafat yang terakhir, dan ini settingannya tadi di awal.
Untuk menambahkan tadi menu-menu yang di atas ini, kalian bisa tambahkan tema atau widget. Di sini juga kalian bisa tambahkan kolom komentar. Kolom komentar juga berupa widget ya. Jadi kalian bisa searching widget terlebih dahulu. Contoh webku ini kayak gini contohnya nih. Ini punya aku jadi di sini mau kasih komentar bisa. Ini arsip, widget arsip. Mau kasih Google Map kayak gini bisa. Nah, ini Google Map-nya ada. Ini arsipnya. Ini informasi kalian bisa. Ini kalau untuk tampilan yang ini kayak gini. Ini WordPress ya. Nah, jadi kalau di WordPress terserah kalian bisa gimana aja. Sama aja sih, cuman kalau WordPress itu lebih simpel aja sebenarnya. Bentar. Lebih simpel aja daripada Blogger. Kalau Blogger kan lebih kepada kode-kode. Kalau di WordPress kalian bisa edit langsung gitu sih. Tapi secara keseluruhan lebih enakan Blogger sih. Soalnya kalau misalkan untuk kalian yang para suka ngedit desain untuk tampilan websitenya, kalian lebih cocoknya untuk Blogger. Tapi kalau misalkan lebih kepada kecepatannya, jadi kalian bisa lebih mudah kayak ngedit kayak gini gitu, itu pakai WordPress. Contohnya kayak gini, kalau di WordPress itu sudah disediain gitu kayak satu template-nya itu sudah lengkap kayak gini nih. Ini yang samping sini. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kalau yang ingin ditanyakan teman-teman. Aku mau nanya dong, Mas. Udah, Halo? ini sekalian ini enggak sih sekalian buat juga enggak sih? Apa? Ya, halo Mbak. Iya katanya. Ya, Mbak Zahro. Iya. Maaf kan aku baru join sih ya. Kalau mau bikin blog itu kan perlu pakai email ya, Mas. Iya, benar. Kalau misal emailku kan udah punya blog. Kalau misalkan mau pakai Iya. email yang sama bisa nggak sih? Hitung-hitungin per anaknya berapa. Email yang pertama itu yang udah ada blog tadi maksudnya. Iya, satu email tuh bisa jadi 2 blog apa enggak? Oh, bisa Satu bisa. email. Ini saya liatin ya. Nah, ini blog saya ada banyak nih. Ada ruang Taza, ruang installer, ada Dr. Dicer, ada rumah jurnal, sama yang baru tadi ruang Roshid. Nah, ini yang ruang Roshidnya. Nah, ini ya. Jadi ada ruang Roshid, Dr. Dicer sampel 1, ruang Taza, Dr. Dicer, ruang installer, rumah jurnal. Nah, untuk nambahin blok baru kalian bisa tambahkan di sini. Jadi klik yang ini tadi, terus blok baru gitu buat. Habis itu kayak gini tadi, ini ya. Muncul, tambahkan judul, habis itu tambahkan URL buat URL barunya. Itu Mbak. Oh, alah. Berarti satu email bisa Ya, bisa lebih dari begitu. satu blog ya, Mas? Oke. Oke, makasih, Mas. Yang lain ada nggak? Bisa nggak sih? Apa aku nyampainya ada yang nggak benar? Mas, kalau equation ada ngaruh nggak? Iya Mas Saib, gimana? Equation. Nah, equation kita coba ya. Misalkan matematika, insert equation. Kayak gini yang mana ya? Alpha gini, atau ini 4 gini. Alpha ini kurang lebih alpha A. Satu lagi ya. Tambahin yang ini ya, pangkat ya. Nah, ini 3 pangkat 2.
misalkan copy, kita buat postingan baru, jangan-jangan di sini aja. Jawab soal ini. Dan ini aku macet sih. Kok Mas Roshid live malahan? Habis kuota mungkin. Halo Mas, udah connect ya? Halo? Ya. Nah, untuk menambahkan ini yang tadi ya. Loh. Gimana sih? Nah, ini untuk menambahkan kayak equation,
kayak equation gitu. Kita kan tadi nyoba ya nambahin gini kan. Ini kan udah kayak equation ya, nah equation. Kita copy, kita paste. Dan kita lihat ini nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan untuk menambahkan kayak equation, kalian bisa pakai bantuan tambahan yang disebut sebagai widget juga. Nah, linknya kemarin tadi mana ya? Nah, ini link kode untuk rumus matematika. Kalian copy, terus kalian klik ini. Kalian enter. Nah, di sini kalian bisa masuk ke equation editor. Nah, kalian bisa tuliskan misalkan apa gitu ya. Misalkan kayak jadi. Nah, ini misalkan kayak sum ini sigma. Ini ya, kalian bisa lihat di sini sigma x bar gitu. Sigma apa ya? Sigma 3. Coba yang tadi dikopiin, Mas. Bisa nggak? Yang mana? Yang tadi loh, yang di Word. Yang Ini. mau dimasukin ke blok kan nggak bisa. Nah, Iya. bisa nggak langsung? Udah dicoba nih, di copy. Kemudian kita copy langsung kan ya, di copy langsung di postingan. Nah, ini kita posting langsung. Kopinya di yang edit equation tadi loh. Oh, di sini ya. Di sini ya. Nah, biar nggak ngetik lagi. Bisa nggak Oke. kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi di sini tuh kayak udah kodenya. Di sini ngelihat hasilnya gitu sih. Di sini kayak kita ngetiknya. Kayak ngetiknya tuh. Nah, yang kayak gini ini tampil di sini. Nah, di sini kayak rumusnya gitu loh. Yang nanti dimasukin di HTML tadi itu nanti. Itu misalkan kayak jadi ya harus manual gitu. Misalkan kayak tadi apa ya? Emang agak ribet sih kalau masuk ke matematika. Atau kalau pengen cepet itu kita nambahinnya dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar kayak gini kalian bisa crop bagian ini lain. Kemudian kalian crop udah kalian save as sini matematika mathematic equation udah. Nah, kemudian kalian tambahkan gini, tambahkan gambar apa dari komputer, choose file. Ini lebih cepet sih daripada kita ngetik satu-satu gitu kayak tadi. Cuman ya itu kalau kayak gini ini kan gambar bukan kayak ketikan gitu. Gitu. Dan ukurannya bisa disesuaikan sama keinginan. Misalkan kalau misalkan kayak rumusnya kecil-kecil gitu, mending kalian gedein gitu kan kalau gambar. Enak sih ngaturnya. Daripada kayak rumus tadi itu. Karena itu kayak kode HTML gitu. Kalian perbarui. Nah, kita cek lagi mana sih. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Nah, kalau kayak gini dia kayak cropan. Jadi kalau misalkan latar kalian atau background kalian gelap, otomatis ini putih. Atau kalau mau lebih indah dikasih kayak kotak. Jadi apa sih? Yang putihnya ini diedit lagi nih, dikasih gambar. Kasih apa sih background gitu. Mana ya? Bukan. Mana sih?
Enggak. Aku biasanya ngeditnya di ini di Photoshop gitu. Jadi kalau ntar kalau udah jadi gambarnya itu baru kalian upload di sini. Lebih cepat sih. Jadi kalian bisa print screen, kemudian kalian kopikan ke sini atau ke Photoshop. Kalau aku biasanya Photoshop gitu. Terus kalian kasih apa sih border gitu di luarnya ini, kasih border. Atau sebenarnya bisa lagi caranya kalian bisa tambahkan widget. Nah, widget ini itu jadi semua gambar yang kalian tambahkan itu bakal ada bordernya gitu. Bakal ada bordernya. Misalkan kayak mana ya? Oh ini ada nggak ya? Bentar ya. Nah, kalau aku ini kan nggak ada bordernya kan? Atau kayak gini ada nggak sih border? Nah ini kan nggak ada bordernya. Pokoknya kalau yang ada bordernya itu kayak yang di Word gitu loh. Kayak gini nih. Paling yang mana sih? Oh ini bukan gambar deh, pantesan. Misalkan ini aja nih. Ini, nah kayak gini, kayak gini. Itu sebenarnya udah ada sih. Kita download dulu widgetnya. Jadi ntar semua gambar tuh ada kayak gininya gitu. Jadi putihnya kan nggak terlalu putih gitu, kayak ada bordernya gitu. Ini ada widgetnya sih kayak gini nih. Kalau kita download kita cari dulu. Gitu. Oh ya tadi yang ini belum coba ya. Jadi ini Sigma XA A per B. Ini A. Sekarang ini B. Ya kalian bisa lihat di sini nih. B. Itu. Nah, makanya yang di copy ini. Nah ini di copy. Ini copy ini. Semua di copy. Kemudian kalian pastekan di sini. Misalkan di bawah sini ya. Nah, tampilkan menulis. Tampilkan HTML. Itu tadi di bawah mana sih? Dan mengoreksi jawaban. Biar lebih cepat kalian searching finding aja. Dan mengoreksi jawaban. Nah ini. Jangan lupa perhatiin ini. Nah ini berarti di sini ya. Bentar. Ini I. Ini tutup I. Nah ini. Ada li deh, bentar ada li. Ini ya, kalian bisa perhatiin di sini. Ini kodenya nih, ini OL, ada OL. Ada OL berarti ini sampai sini. Ini tutup, tanda tutup ya. Tanda buka kayak gini nggak pakai apa sih? Nggak pakai garis miring kalau buka. Jadi kalian enter aja boleh di sini sebenarnya. Terus kalian tambahkan kode HTML di sini tadi. Aharep. Udah. Kemudian kalian balik lagi ke sini. Kalian kan kemudian tulis ya. Nah, ini hasilnya. Dan coba kita perhatiin jauh ya. Klik. Hasilnya gimana? Nah, hasilnya gini. Tambah jelek kan? Tambah jelek malahan tuh. Jadi kalau misalkan untuk kayak equation itu enaknya malah gambar sih. Lebih enak gambar mas. Saya. Mungkin tadi kalau backgroundnya bukan hitam bagus deh mas. Kan backgroundnya hitam Ya, tulisannya kalau juga kelihatan. bener. Itu karena dari sini.
Dia sebenarnya kayak gambar juga sih bentuknya jadinya, Mbak. Jadi itu kayak bentuknya gambar juga sih, cuman gambar yang disusun sama mereka itu. PNG gitu ya, Mas? Iya. Jadi ibaratnya itu mereka itu cuman kayak apa ya? Kalau nginput itu gini, kayak ini dikasih nama apa, Zoom gitu loh. Ini fresh. Nanti ketika orang nulis Zoom berarti yang muncul logonya ini gitu sih. Jadi ini kayak gabungan aja sih. Nah, tuh gini. Valid equation. Kan baru lagi. Recap. Integral. Gitu. Alpha A. Tuh. Ini sih. Jadi gambar yang disusun sih sebenarnya kalau menurutku. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, ini aku copy ya. Ini kan panjang tuh jadi kelihatan ya. Pasti warna hitam. Nggak ngikutin template tulisan gitu. Kalau template tulisan kan kalau misalkan di sini hitam tadi kan dia warna putih kan. Warna ahar tadi. Nah ini. Ini. Klik lagi. Balikan. Nah ini. Ini yang tadi tuh. Jatuhnya jadi kayak gambar di situ. Rata tengah, rata kiri. Sama nih ya, perhatiin sama ini ya. Apa sih barnya ini ya? Oh sama gambar sama tuh. Terus sama ini juga sama. Jadi kalian bisa apa sih kecil gedein juga gitu sama. Dan cuman kelemahannya itu ini PNG tapi warnanya hitam gitu. Jadi ketika ininya warna apa sih warna ini kan warna hitam kan aslinya ya. Jadi ketika di sininya hitam jadi putih gitu kan, berubah warnanya kan ya. Tapi kalau misalnya yang ini tetap hitam, karena ini gambar PNG aja sih, gambar PNG digabungin. Jadi kalau untuk web kalian yang kayak backgroundnya berwarna, sebaiknya ya pakai kayak gini nih, kayak gambar gitu di crop gitu aja, terus dikasih border gitu. Jadi kan lebih menarik ya daripada kayak gini doang toh gitu. Kayak nggak ada, ya atau kayak gini doang sih. Tapi kalau misalkan seandainya kalian backgroundnya putih, kalian bisa pakai yang kayak gini, atau kalian pengen cepet juga pakai yang sistemnya kayak gini, gambar di crop itu. Itu sih, Mas. Kalau untuk pembuatannya, buat webnya bisa semua ya berarti ya? Insya Allah, Mas. Oke, Oh siap. ya, Mas. Terus apa lagi nih? Kan Bapak mintanya itu webnya kalau misalkan kita search nama filsafat atau apa gitu kan bisa muncul di awal-awal. Nah, itu tuh caranya gimana? Wah, itu udah dalam itu main SEO. Jadi kalau misalkan di web atau di apapun itu ya yang basisnya kita mau pencarian itu, ibarat gitu kita main pencarian Google ya. Baik itu YouTube, pencarian Google atau pencarian apapun itu, dia main sistemnya indeks, jadi main tag ataupun sistem kunjungannya banyak apa enggak gitu. Nah, jadi kalau kayak punya aku ini kan, makanya kemarin tuh aku minta beberapa temen kan untuk ngunjungin webku kan, biar muncul di pencarian Google gitu. Soalnya ini kan udah lama kan webku ini kan mati yang ini nih. Yang ini tadi udah lama mati kan, baru kuhidupin lagi. Nih kalau kayak gini kan ruang installer nih ya. Installer. Dia muncul di Google tuh. Ini YouTube-nya juga ada sih. Mana sih? Tuh kan, karena nggak pernah ini kan, jadi udah tertimpah ini. Ruang installer Blogspot. Nah ini tuh muncul ya webku. Tuh.
kalau kadang nama website kita aja susah dicari gitu, apalagi kayak misalkan filsafat doang gitu loh, yang ribuan nyarinya, dan apa ya, kadang belum tentu ngunjungin website kita gitu. Dan kalau misalkan di awal sistem sekarang itu kemungkinan gini, dia butuh 7 hari untuk terindeks gitu. Jadi kalau belum 7 hari itu nama website kita belum ada. Misalkan kayak tadi Ruang Roshid Blogspot, tuh, belum muncul dia, belum muncul yang Ruang Roshid tadi. Kenapa ya? Karena ini sistem sekarang dia butuh 7 hari minimal untuk pengindeksan, mau pengindeksan website baru maupun artikel baru. Jadi kalau misalkan kita baru publish gitu, nama baru publish artikel, maka ya belum muncul sama sekali. Kayak Dr. Desser yang kemarin tuh, Desser. Nah, ini udah muncul nih Dr. Desser, namaku nih kan. Apa sih? Baru judulnya aja, judul aplikasiku. Udah muncul yang ini, asik. Kok yang itu belum muncul ya? Oh, berarti bentar lagi. Ya, ini kemarin aku baru posting nih, itu tanggal 27. Kemarin belum ada ini. Belum ada ini nih. Sekarang udah ada nih. Tanggal 27 5. Berarti kurang lebih seminggu. Seminggu lebih tuh. Seminggu lebih baru muncul di Google pencarian. Kalau kemarin saya searching Dr. Desser tuh baru munculin doang. Yang ini belum ada nih yang baru nih. Ini kan tanggal 27 bulan 11 2020. Belum muncul. Gitu. Jadi kalau sekarang sistemnya 7 hari. Baik itu nama website kita maupun artikel yang telah kita publish. Yang kita apa? Ya telah kita publish itu. Bisa dibilang. Kurang lebih gitu. Dan ini upayakan kita itu main tag. Kalau main tag itu kita main di sini sih. Tool keyword tool. keywordtool.io. Nah, ini .io. Jadi kalian bisa ketik misalkan kira-kira kata kuncinya filsafat ilmu gitu. Tapi ini udah banyak sih kata kunci lain yang unik gitu. Tapi ini perlu ditambahin juga kata kunci yang utama ini. Nah, kalian copy semua nih kata-katanya nih. 222 ya. Habis itu copy nih, copy export. Copy to clipboard. Habis itu kalian pastekan di tagnya. Tagnya itu di sini. Postingan kalian itu terus di ini apa sih kok nggak hilang? Ini label. Sebentar nih. Ini kayak gini. Sekarang gini. Nah, di label ini ya. Kalian ini. Jadi untuk misahinya itu pakai koma. Misalkan filsafat, ini keyword ya. Jadi orang itu bisa searching di Google itu dengan kata kunci ini, maka muncul web kalian gitu. Tapi kan banyak nih yang apa sih searching kayak gini gitu. Jadi mungkin di paling bawah gitu atau di tengah-tengah kan munculnya web kita. Kecuali emang pengunjung kita udah banyak juga. Berdasarkan pengunjung juga, filsafat ilmu misalkan, koma. Kemudian apalagi filsafat matematika, koma, dan lain sebagainya. Udah banyak ini, itu bisa. Tuh, ini labelnya nih. Tadi. Ya. Kemudian baru selesai. Perbarui. Nah, ini kalau misalkan kita mau muncul di awal itu berdasarkan yang tadi tag, terus jumlah pengunjung juga sih. Itu keywordnya sesuai dan menarik, judul juga menarik, judul postingan.
Gimana teman-teman? Oke, Mas. Insya Allah dicoba. Semoga bermanfaat. Oke, siap. Mas saya udah, Mas. Jadi udah bisa semuanya buat website ya? Bisa lah pasti. Insya Allah, insya Allah. Nanti ku share lah. Kayaknya Oke, bisa. ya ntar kayaknya aku ada ini deh template gitu. Kalau mau sih templatenya yang kayak gini tapi mungkin bentar biar agak menarik sih. Atau kalian bisa searching sendiri sih kalau mau searching gitu. Nah ini templateku kayak gini. Template yang satu ini udah ini nggak kepake sih. Ntar kalian tinggal edit aja nih gitu. Kalian ganti namanya gitu. Jadi kalian nggak perlu buat-buat lagi. Kalau tadi kan kita harus buat dulu ini kayak gini-gini nih. Kalau ini tinggal edit gitu. Nah, apa ya templatenya ya? Lupa gitu. Wah, lupa aku templatenya apa namanya. Ya pokoknya gitulah. Ya deh ya kalau udah paham semua ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Udah kan gak ada yang mau ditanyain lagi kan? Udah pada bisa ya pasti. Sudah, Mas. Saya izin Insya Allah Mas, nanti dicoba. Siap. Makasih ya Mas Rosid ya. ilmunya. Oke, sama-sama. Ya deh ya, assalamualaikum. Izin dulu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Permisi, ada seorang yang di record.